Karena waktunya mepet dan banyak yang ingin saya sampaikan, saya langsung saja. Ya, jadi kalau dulu kita menggunakan di Permen LH nomor 3 tahun 2014 itu basicnya adalah siklus Deming. Jadi apa kita percaya bahwa apa yang dilakukan itu kalau direncanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Kemudian dilaksanakan, ada proses review dan ada proses untuk memperbaikinya. Jadi kalau itu dilakukan perbaikan di sini, kemudian akan meningkatkan ke standar yang lebih tinggi lagi. Kemudian dibuat lagi proses siklus baru, siklus Deming lagi, sehingga suatu saat nanti juga akan mencapai standar baru yang lagi. Sehingga hampir semua kriteria proper, mulai dari sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, bahkan sampai ke pemberdayaan masyarakat pun sebetulnya esensinya adalah penerapan siklus Deming dengan tool-tool yang spesifik. Misalnya di efisiensi energi, kita tahu ada audit energi, nanti di air itu juga ada tool khusus yang sudah mulai kita perkenalkan, yaitu audit air. Dan seterusnya sampai ada social mapping, FGD, dan lain sebagainya, tool yang spesifik untuk community development. Nah, di Permen LHK tahun nomor 1 tahun 2021 itu siklus Deming masih tetap menjadi inti dari kriteria proper. Tetapi kita mulai menambahkan bahwa apa yang sudah baik, taruhlah Bapak Ibu sekalian posisinya industri itu di fase produksi. Apa yang sudah baik untuk di, di tahap produksi, kita ingin juga kebaikan itu dibawa mulai dari bahan baku, kemudian di proses distribusi, bahkan sampai di konsumen, dan bahkan sampai menjadi sampah. Mulai dipikirkan sehingga dampaknya diusahakan seminimal mungkin. Kalau kebaikan-kebaikan yang di sini itu sudah kita mencatat ada sekitar uang 235 triliun yang bisa dihemat dengan menerapkan siklus Deming ini, apa yang akan terjadi kalau itu virus itu ditularkan ke siklus distribusi, pemakaian, sampai ke dipikirkan di pembuangan akhir. Oleh sebab itu, di dalam proper ada kriterianya, kita sesuaikan. Jadi kita intinya nanti paling banyak sebetulnya esensinya kita tambahkan SCE itu sebagai dasar. Yang dulu adalah sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini kita turunkan statusnya menjadi screening untuk menjadi kandidat hijau. Kita ganti dengan life cycle assessment sebagai basis untuk efisiensi energi sampai ke 3R limbah B3. Kemudian dari life cycle assessment ini akan keluar satu sertifikat produk atau jasa yang ramah lingkungan. Saya tidak yakin tahun pertama, tahun kedua ini sudah bisa kita peroleh nilainya, karena memang ini juga memerlukan institusi yang kuat untuk memberikan sertifikasinya. Kemudian juga ada kriteria kebencanaan, karena ini ada idenya adalah karena COVID ini, maka kita perlu adanya toleransi, adanya tolong-menolong antara yang mampu dan yang sedang menderita. Nah, konsepnya ini juga mengantisipasi bahwa perubahan iklim sudah membawa kondisi ekstrim yang frekuensinya semakin meningkat, sehingga perlu kita untuk memikirkan bagaimana kita memitigasi bencana tersebut. Nah, dari pendekatan ini, maka yang siklus Deming nanti inti muaranya adalah ke ekoinovasi, kemudian yang dari LCA ini akan dikembangkan menjadi CSR, akan memperkuat CSR, kemudian memperkuat creating share value, dan kita akan menuju nanti inovasi sosial. Sebetulnya yang kita pengenkan ini adalah menciptakan social entrepreneurship yang baru. Jadi
perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian upayanya untuk membuat perusahaan, tetapi perusahaan yang sifatnya sosial, bekerja sama dengan komuniti setempat. Nah, ini yang akan ada dua ciri khas di Proper yang tahun 2021 ini, eko-inovasi dan inovasi sosial. Baik, dari sisi ketaatan, pertama adalah ada kriteria baru yang berlaku untuk pelabuhan, yang berlaku untuk industri kemasan atau yang menggunakan air untuk proses produksinya, dan juga berlaku untuk industri yang limbah B3-nya itu di delisting sehingga menjadi limbah non B3. Bukan berarti tidak dikelola, harus tetap dikelola dan itu masuk dalam kriteria pengelolaan limbah B3. Di sektor pelabuhan itu ada tambahan kriteria yaitu pengelolaan sampah dan pengelolaan bahan beracun dan berbahaya. Kalau yang ini berkaitan dengan sebetulnya apakah perusahaan itu sudah memanen air setara dengan yang diambil. Jadi intinya adalah menyeimbangkan antara yang diambil dengan yang di-recharge ke dalam perut bumi. Nah, perbedaan yang lainnya adalah izin lingkungan. Sebetulnya sekarang sudah nggak ada lagi istilah izin lingkungan, tetapi istilahnya adalah persetujuan lingkungan yang nanti harus diintegrasikan kepada izin berusaha dengan keluarnya PPJK yang baru saja keluar bulan April kemarin. Nah, kalau dulu izin lingkungan atau dokumen-dokumen lingkungan itu ada sistem tersendiri untuk menilai, sekarang kita integrasikan dengan pengendalian pencemaran udara, air, dan pengelolaan limbah B3. Di pengendalian pencemaran air sendiri ada perbedaan yang nyata, yaitu kalau di Permen LH nomor 3 tahun 2014 itu hanya pemantauan manual. Sekarang di Permen 2021 selain pemantauan manual juga ada pemantauan yang menggunakan sistem pemantauan otomatis yang itu harus diintegrasikan dengan database-nya KLHK. Kita memang sedang memperbaiki simple untuk mengintegrasikan informasi yang sifatnya online ini dengan sistem simple. Nah, tantangannya adalah memang jumlah datanya nanti akan banyak sekali. Sparring ini berlaku untuk industri nikel, rayon, pulp and kertas, ke industri kertas sendiri, pertambangan batu bara, petrokimia, oleo dasar, sawit, kilang, kemudian EP, pertambangan emas dan tembaga, industri tekstil dengan debit lebih dari 1.000 meter kubik per hari, industri pupuk, kawasan industri. Nah, tentu saja sama dengan yang manual, diatur di dalam permen terbaru ini, caranya ketaatan parameter, pelaporan, dan tentu saja ketentuan teknis yang di dalamnya adalah kewajiban untuk kalibrasi dan melakukan uji kelayakan periodik. Nah, selain itu juga ada kompetensi personil sudah mulai dimasukkan, air limbah domestik sudah mulai di-enforce, kemudian titik penaatan juga ada perubahan. Kalau dulu dasarnya cuma izin, sekarang dasarnya ada 4. Selain izin, ada dicek dulu di RKLRPL, UKLUPL, dan izin LE. Nah, ini kan sebetulnya termuat kalau dulu di izin lingkungan, nanti akan termuat di persetujuan lingkungan, akan dimuat di izin berusaha. Nah, kemudian baku mutu PPA ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau dulu itu 90% dianggap biru, sekarang harus 100%. Tentu saja ada perlakuan khusus yang untuk sparring. Jadi kalau sparring diberi kelonggaran karena memang ada fase untuk kalibrasi, ada fase untuk perbaikan sehingga tidak 100%.
ketaatannya, kurang dari 100%. Kalau tidak salah 95% data terkumpul itu bisa diklaim sebagai taat. Hampir sama dengan yang pengendalian pencemaran udara. Yang pengendalian pencemaran udara yang berbeda adalah titik penaatan. Titik penaatan dulu hanya berdasarkan dari inventarisasi dan CEM, sekarang ditambah di udara ambien yang menjadi kewajiban. Baik itu pemantauan udara ambien maupun gangguan itu adalah kebauan dan lain sebagainya, yang ada di dokumen lingkungan itu wajib untuk dipantau. Kalau tidak melakukan pemantauan, maka dinyatakan tidak taat atau merah. Dan sama dengan di air, sistem pemantauan juga sudah menggunakan otomatis dan manual. Ini berlaku untuk 10 industri, peleburan baja sampai ke pupuk, amonium, dan nitrat. Nah, sama dengan yang manual, ini juga ada kewajiban untuk parameter yang dipantau, pelaporannya, serta untuk integrasi ke sistem. Nah, ini juga ada kewajiban untuk melakukan pemantauan bagi unit pengolahan limbah B3 yang mengeluarkan emisi. Nah, ini dilaporkan juga dan juga dinilai ketaatannya. Sama dengan yang air, kompetensi juga sudah diatur di sana. Pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah B3 yang perizinan itu dulu adalah pokoknya yang tanpa kegiatan pengelolaan itu harus izin, maka diperkecualikan sekarang di tahun 2021 untuk kegiatan yang penyimpanan, itu tidak memerlukan izin. Kemudian pengelolaan limbah pihak ketiga, dulu kontrak kerjasamanya hanya penghasil dengan pengumpul dan pengelola, tetapi sekarang ada penghasil dan pengangkut. Oh, mohon maaf, ini adalah pengangkut, itu juga harus mempunyai kontrak kerjasama dengan pengumpul, pengelola lanjut, dan dua-duanya. Dan oke, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Ini adalah saya sampaikan tadi, disampaikan Pak Kiman juga, bahwa LCA itu sangat berpengaruh di dalam kriteria proper yang sekarang. Di DRKPL itu ada kewajiban untuk menyampaikan diagram alir. Diagram alir disertai neraca massa, nah itu harus berasal dari LCA. Kemudian di LCA-nya sendiri ada bagian khusus yang meminta ringkasan dari LCA mencakup ruang lingkupnya, kemudian inventory data, dan evaluasi dampak. Apa sebetulnya yang kita harapkan di dalam DRKPL itu? Nah, ini adalah contoh neraca massa yang kita anggap oke kalau untuk penilaian di dalam DRKPL. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menampilkan data seperti ini, ada angkanya emisi, ada angkanya input, ada angkanya mohon maaf, ada angkanya recycle dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu sekalian akan memperoleh nilai penuh. Nah, ini yang kita harapkan juga untuk di penilaian di ruang lingkup. Tadi kan ada harus menyampaikan ruang lingkup. Bapak Ibu sekalian harus bisa menggambarkan apakah memang Bapak Ibu sekalian itu dari cradle to grave atau cuma dari cradle to gate atau cuma gate to gate. Nah, itu harus didefinisikan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya belum ada kesulitan? Maka yang kita minta adalah ini harus disepakati oleh asosiasi. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen memperoleh nilai penuh. Nah, asosiasi dengan Bapak Ibu sekalian menentukan boundary-nya untuk sektor tertentu. Dan tentu saja juga harus dengan persetujuan kita. Nah, nanti kesepakatan asosiasi ini yang akan kita tuangkan ke dalam perdirjen.
sama dengan waktu kita membuat benchmarking, maka kita keluarkan perbedaan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Nah, inilah yang akan kita acu. Misalnya di asosiasi ini disepakati tidak cradle to gate, tapi dari cradle to misalnya cukup di kalau di sini cukup di titik di sini, mulai dari production sampai di titik sini. Nggak apa-apa. Nah, nanti ini kita anggap sebagai cradle to grave nilainya. Jadi akan memperoleh nilai penuh. Tetapi kalau melakukan misalnya cuma sampai di sini, maka nilainya akan kurang. Kita anggap itu sebagai cradle to gate, sehingga nilainya kurang. Tapi tadi syaratnya ini adalah disepakati oleh asosiasi dan kita akan tuangkan itu di dalam Perdijen. Kalau tidak ada, berarti kita menilai, Bapak Ibu sekalian, belum memenuhi ketentuan cradle to grave. Nilainya tentu kita sesuaikan. Nah, yang kita juga harapkan ada nanti adalah penentuan fungsional unitnya. Jadi, mohon maaf. Penentuan fungsional unitnya itu juga harus didefinisikan. Misalnya ini untuk kegiatan LNG, fungsional unitnya adalah 1 megajoule dari natural gas yang disalurkan sampai ke pemakai dengan tekanan kurang dari 7 bar. Nah, itu harus didefinisikan. Sekali lagi, definisi ini harus sama dan harus disetujui oleh asosiasi. Tadi ditetapkan juga oleh asosiasi yang juga akan dituangkan di dalam Perdirjen untuk masing-masing sektor. Nah, ini contohnya yang unit fungsional untuk pulp and paper, dari beberapa studi bisa digunakan sebagai acuan. Nah, yang sekarang untuk inventory. Yang kita harapkan, yang di dalam inventory nanti yang ditampilkan di dalam dokumen DRKPL, itu adalah seperti ini. Ada informasi mengenai material, mengenai energi, kemudian mengenai emisi, kemudian emisi ke air, dan lain sebagainya. Itu harus ada. Nah, yang dievaluasi dampak, Bapak Ibu sekalian juga harus menetapkan meet impact kategori apa yang digunakan sebagai acuan. Sekali lagi, ini juga Bapak Ibu sekalian harus menggunakan kesepakatan dengan asosiasi untuk menetapkan. Ini contohnya pulp and paper, kalau dari referensi ini 1, 2, 3, 4 ini digunakan sebagai mid impact kategori. Ada yang lainnya menggunakan pendekatan ini. Nah, boleh menggunakan dengan dasar ilmiah, kemudian tidak harus semuanya ini digunakan sebagai acuan, tetapi yang wajib selalu ada adalah selain di sini adalah menggunakan energi sebagai salah satu midpoint impact kategori. Jadi apapun pilihannya ini sesuai kesepakatan asosiasi, harus selalu ada energi sebagai salah satu mid impact kategori. Nah, yang kita harapkan untuk di evaluasi dampak itu adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa menggambarkan berapa global warming kontribusi, kemudian ozone depletion dan lain sebagainya yang dipilih tadi dengan grafik atau dengan menggunakan tabel. Itu yang kita harapkan ditampilkan di evaluasi dampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam LCA sendiri, kriteria LCA sendiri, sebetulnya ini adalah murni menggunakan ISO yang berkaitan dengan LCA atau yang panduan yang sudah di SNI-kan dan lain sebagainya. Ini dilakukan saja sesuai dengan peraturan tersebut. Yang kita tambahkan adalah adanya kebijakan, jadi ada komitmen dari pimpinan tertinggi bahwa perusahaan akan menggunakan LCA sebagai bagian untuk pengelolaan lingkungannya.
Kalau sudah punya komitmen, tentu harus ada orang yang ditugaskan. Kalau ada orang yang ditugaskan, tentu harus ada kompetensi biar dia tidak salah dalam menjalankan. Kemudian ada perencanaannya dan pelaksanaannya. Nanti akan perencanaan itu berkaitan dengan implementasi, dan ini nanti akan berkaitan dengan jenis data yang digunakan. Dan tentu saja akhirnya adalah sertifikasi produk dan jasa. Memang kalau saya sarankan ini hanya untuk sektor-sektor tertentu. Sektor seperti PLTU, kemudian sektor migas, dan lain sebagainya, yang sebetulnya yang karena karakteristiknya di Indonesia itu dikuasai oleh negara, maka sebetulnya tidak kita harapkan untuk sertifikasi produk atau jasa ramah lingkungan. Tetapi kalau barang-barang consumer good, barang-barang farmasi, dan lain sebagainya, kita mengharapkan ada sertifikasi produk, jasa, dan ramah lingkungan. Yang saya jelaskan antara, nah ini, di struktur tanggung jawab dan pelaksanaan. Sebetulnya yang kita inginkan, yang namanya LCA itu menjadi bagian dari kompetensi internal. Sehingga kita mengharapkan manajer lingkungan itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang LCA. Pengetahuan itu dibuktikan dengan pelatihan dan sertifikasi. Kemudian atau dengan pendidikan formal, misalnya S2-nya atau S1-nya ada pelajaran mengenai LCA, atau membuat tesis, disertasi, membuat jurnal yang direview berkaitan dengan LCA, itu bagian dari bukti bahwa mempunyai pendidikan formal, sehingga tidak perlu pelatihan atau sertifikasi. Nah, kalau tidak di level manager, boleh di level tim, punya tim yang melakukan analisis LCA untuk pengelolaan lingkungannya. Tentu saja nilainya jauh lebih rendah dibanding dengan kalau di levelnya di manajer lingkungan. Dan pelaksanaannya nanti timnya adalah ada tim internal dan ada eksternal untuk LCA-nya. Sebetulnya yang internal ini adalah bagian dari proses sehari-hari. Yang eksternal ini, yang bayangan kami atau harapan kami sebetulnya hanya membuat kajian, kemudian men-set up sistemnya. Kalau sistemnya sudah jalan, nanti akan dilakukan oleh internal sebagai bagian dari proses pengelolaan lingkungan sehari-hari. Kalau ada perubahan digunakan itu, kalau ada evaluasi hotspot digunakan sistem itu. Nah, yang disebut tadi perencanaan adalah misalnya suatu industri itu mempunyai beberapa plan. Ada plan B, plan A, plan C, plan D. Nah, sulit untuk melakukan LCA secara langsung di situ, sehingga dicicil. Yang tahun 2021 direncanakan plan A saja, yang plan B itu akan diselesaikan di tahun 2023, kemudian yang plan D diselesaikan di tahun 2025. Diimplementasi ini harus disampaikan apakah memang di tahun 2021 itu benar 100, di tahun 2023 itu plan B-nya selesai, di tahun ini plan D-nya selesai. Nah, ini yang disebut kalau ini matching maka nilainya akan tinggi. Nah, kemudian yang tadi disebutkan LCA itu ada di mana-mana. Nah, apa hubungannya LCA dengan aspek, taruhlah ini adalah contoh aspek efisiensi energi. Maka LCA ini, kalau datanya, data LCA itu digunakan untuk melihat implementasi program dan inovasi. Ilustrasinya seperti ini untuk gampangnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang di dalam proper itu yang tahu yang lama ya atau yang sudah berjalan, Bapak Ibu sekalian kan diminta untuk membuat program, implementasi program. Kemudian dilaporkan hasil absolutnya. Hasil absolutnya itu adalah kondisi sebelum dan sesudah atau delta sebelum dan sesudah. Maka kalau itu bagian dari perbaikan sistem, bagian dari menyelesaikan hotspot, tentu antara neraca massa yang lama dengan neraca massa yang baru kan berbeda. Yang neraca massa baru tentu ada pengurangan misalnya di emisinya.
Misalnya di cracking itu dibuat sistem baru yang mengurangi emisinya. Tentu data emisi yang di sini akan berbeda dengan data emisi yang di sini. Nah, itu yang harus dibuktikan bahwa implementasi program dan hasil absolut itu didasarkan oleh LCA. Bagaimana kalau LCA-nya belum atau di luar dari boundary-nya LCA? Nah, boleh, itu harus didefinisikan. Jadi boundary-nya LCA itu dibatasi, itu hanya untuk di sini. Kalau misalnya ada kegiatan untuk melakukan efisiensi energi di sini, efisiensi energi di sini, boleh tidak menggunakan neraca massa. Namun tentu saja nilainya juga akan berbeda dengan yang sudah tersistem di dalam LCA. Nah, kemudian ada knowledge management. Apa sih sebetulnya yang kita sebut knowledge management? Selain yang existing, yang penilaian proper sekarang, sebetulnya kalau ini mohon nanti dicek oleh Pak Edi, kalau salah mohon saya dibenarkan, diberi pencerahan. Kalau di dalam LCA itu kan ada istilahnya data yang memang benar-benar dari kondisi lapangan, disebut dengan foreground data. Kemudian ada yang diambil dari data-data sekunder, kemudian bahkan ini juga diambil dari data-data sekunder, bisa dari software, bisa dari jurnal, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai data foreground yang lebih banyak, maka dan data itu bisa disumbangkan ke dalam sistem database, maka Bapak Ibu sekalian akan memperoleh nilai yang lumayan tinggi. Nilainya kalau nggak salah ini bisa sampai 10. Nah, itu yang makanya di dalam LCA Bapak Ibu sekalian juga harus mendefinisikan mana yang foreground system, mana yang background, mana yang extended. Foreground system ini dalam pikiran kita adalah data diambil dari kondisi lapangan. Nah, kalau sudah melakukan LCA, sebetulnya apa yang tadi sudah saya sampaikan, kita itu pengen membuat green supply chain. Jadi semua yang di sini, yang kebaikan di sini itu ditularkan di sini dengan melihat kalau ini kan sudah ada alternatif-alternatif. Nah, ini bisa memberikan insight bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat perbaikan-perbaikan di sistem yang di sini. Ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa memilih misalnya yang cara melakukan penambangannya bagus atau cara memanennya bagus, kemudian yang tidak dari impor tetapi mengutamakan barang dari lokal. Nah, ini bisa dipilih. Nah, Bapak Ibu sekalian punya kekuatan karena punya kontrak, punya kekuatan untuk membeli, sehingga bisa membuat persyaratan-persyaratan bagi semuanya, termasuk di sini. Nah, inilah yang nanti mendorong pendekatan CSR yang itu cocok untuk typical production, yang ekstraktif yang ada di sini, itu dikembangkan yang misalnya di sini dengan creating share value. Dengan melihat alternatif ini apa sih sebetulnya yang bisa diperbaiki dengan membuat win-win solution dengan membuat creating share value pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan di dalam sebelumnya, di dalam proper nanti akan ada dua inovasi tetap sama. Eko-inovasi adalah konsepnya bahwa apapun perbaikan itu harus menunjukkan adanya penurunan biaya. Tetapi harus ada yang dinaikkan, yaitu value. Value dari konsumen, bisa dari konsumen, value dari karyawan sendiri, atau value keseluruhan masyarakat. Nah, inilah yang harus ditonjolkan kalau ingin mengeklaim nilai di inovasi. Kita kombinasikan dengan konsep ekologi, maka yang namanya inovasi, tadi ada selain menurunkan biaya,
juga membuat beban ke lingkungan berkurang, atau meningkatkan nilai ekologis. Nah, ini harus kuantitatif dan tentu saja harus bisa ditunjukkan dengan value-value yang baru yang bisa diciptakan. Nah, itu untuk inovasi. Nah, sekarang ada konsep yang disampaikan tadi, yaitu konsep inovasi sosial. Nah, bagaimana sebetulnya itu adalah CSR yang Bapak Ibu lakukan, community development yang Bapak Ibu lakukan, dipilih salah satu yang terbaik menurut Bapak Ibu sekalian, sehingga itulah yang nanti akan digunakan sebagai penilaian di emas. Penilaian di emas nanti akan fokus untuk yang inovasi sosial yang Bapak Ibu sekalian sampaikan. Jadi ilustrasinya ini adalah teman-teman di UNBJ yang punya daerah yang mulai dari DKI sampai ke Jawa Barat, ada sekitar 60 desa, maka binaannya tidak perlu semuanya dilakukan diklaim di inovasi sosial, dipilih salah satu saja. Bagaimana memilihnya? Maka ini adalah kriterianya. Yang namanya inovasi sosial itu harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara yang baru, karena cara yang lama itu tidak efisien. Jadi meskipun usahanya besar, tetapi hasilnya kecil atau tidak adil. Yang terlibat hanya elit-elit tertentu. Tidak semua masyarakat mempunyai akses sehingga bisa menikmati manfaatnya. Atau sebetulnya ya dilakukan upaya, tapi sebetulnya ya sia-sia saja, dilakukan atau tidak dilakukan, ya sebetulnya tidak memberikan hasil yang signifikan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian programnya bisa menunjukkan efektif untuk memenuhi kebutuhan, bisa dimasukkan dalam kategori inovasi sosial. Kemudian yang namanya inovasi, yang namanya inovasi itu kan harus ada sesuatu yang baru, ada unsur kebaruan. Tetapi unsur kebaruan yang ada di inovasi sosial ini berbeda dengan eko-inovasi. Kalau eko-inovasi pokoknya ada di daftar yang dikeluarkan oleh kami, ada di situ, maka tidak bisa diklaim lagi. Kalau di eko-inovasi, kalau di inovasi sosial tidak. Jadi yang penting adalah unik. Caranya itu memang berbeda dengan cara yang lama atau cara yang lazim yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, sehingga orang melihat, oh ya ini hal yang baru gitu. Nah, itu harus bisa dibuktikan untuk bisa mengklaim nilai inovasi sosial. Nah, kalau programnya itu bisa meningkatkan kapasitas sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh atau mempunyai kapasitas yang lebih tinggi, maka itu dikategorikan sebagai program inovasi sosial yang efektif dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat menjadi tangguh, tentu terjadi perubahan struktur yang dulu hanya dikuasai oleh elit, sekarang menjadi lebih inklusif. Semua terlibat di sana, semua bisa mempunyai akses atau aksesnya menjadi lebih luas, sehingga masyarakat secara keseluruhan meningkat ekonominya atau kapasitasnya. Nah, 4 kriteria itulah yang kita tuangkan nanti di dalam kriteria inovasi sosial. Tetapi intinya, apa yang kita harapkan, nanti Bapak Ibu sekalian harus bisa menjawab why, kenapa sih perusahaan melakukan inovasi sosial itu, apa sebetulnya motif perusahaan, kemudian apa tujuannya inovasi itu dilakukan, apakah mengentas kemiskinan atau apakah memperbaiki gizi buruk dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan dengan baik. Nah, kemudian kalau sudah punya tujuan, tentu harus mencari caranya. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara membuat proses baru, membuat produk baru, membuat model pengelolaan yang baru, atau menciptakan pasar baru?
sehingga menjawab kebutuhan masyarakat tadi. Proses yang lama ditinggalkan menjadi proses baru yang efisien dan partisipasinya menjadi lebih inklusif. Kemudian harus dibuktikan bahwa kapasitas dan hubungan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kriteria tadi yang bisa menjawab kebutuhan kita bahasakan menjadi efektif dan menjawab kebutuhan, kemudian meningkatkan kapasitas sosial dan ada unsur kebaruan. Selain itu kita juga menambahkan 2 kriteria baru yaitu status inovasi dan adanya beberapa unsur penting yang menjamin itu bisa berjalan dengan sustain. Kalau yang status ini kriterianya adalah kalau kegiatannya itu masih pilot project atau masih belum berjalan dengan baik, maka itu tidak masuk dalam inovasi sosial. Tapi kalau sudah berjalan menjadi bagian kehidupan sehari-hari, maka itu disebut sebagai fasenya keberlanjutan. Itu dapat nilai 1. Kalau sudah programnya itu tidak hanya 1, sudah di scale up, sudah direplikasi, dan terbukti berhasil, maka nilainya lebih tinggi lagi. Kemudian kalau program itu sudah dievaluasi, ada perbaikan, ada inovasi baru, dan jumlah masyarakat yang terlibat itu menjadi banyak, kemudian perubahannya menjadi lebih signifikan, perubahan struktur dan lain sebagainya terjadi dengan nyata, maka fasenya kita sebut sebagai fase perubahan sistemik, nilainya paling tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya unsur bahwa core kompetensi perusahaan itu di-sharing ke masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu nilainya juga akan menjadi lebih tinggi. Kemudian, kalau tadi programnya tadi didasarkan oleh analisis LCA, taruhlah ini misalnya yang pupuk. Pupuk ini ternyata tidak pada fase produksi hotspotnya. Justru pupuk ini hotspotnya adalah di fase konsumennya, di petaninya. Maka dibuat program yang dia harus bisa menjawab petani ini, kalau misalnya taruhlah yang dipilih sebagai poin kategori adalah green global warming, maka diupayakan bagaimana ini bisa mengurangi global warming. Kalau ini berkaitan dengan ekotoksisitas, maka gimana caranya tidak menggunakan pupuk pemakaiannya yang berlebihan, pupuknya menjadi efisien sehingga tidak mencemari sungai atau tanah. Nah, kalau itu bisa ditunjukkan seperti itu, maka nilainya juga akan tinggi. Nah, kalau program inovasi sosial ini responsif terhadap bencana, maka juga akan memperoleh nilai yang tinggi. Nah, bagaimana untuk membuktikan efektivitas menjawab kebutuhan sosial ini? Maka kita gunakan tool social return on investment. Apa sih sebetulnya yang harus dilaporkan nanti di dalam dokumen social return on investment? Pertama adalah konteksnya. Tadi menjawab pertanyaan why. Kenapa sih perusahaan kok melakukan program itu? Kemudian apa tujuan program itu dilaksanakan? Kalau tujuannya sudah jelas, tentu target grupnya kan juga jelas. Tidak semuanya bisa menerima program tersebut atau tidak bisa menjadi agen perubahan. Maka diidentifikasi target grup siapa saja yang diintervensi. Kemudian dihitung input dari masing-masing grup tadi, target grup tadi. Nah, yang di struktur ini adalah sebetulnya menjelaskan bagaimana sih caranya program itu dieksekusi di lapangan, sehingga bisa di-breakdown aktivitas-aktivitasnya apa saja, dan kemudian masing-masing aktivitas itu diukur output-nya. Nah, output-nya itu bisa diukur, memang direncanakan dari awal, atau selama berjalan, dia ternyata muncul dampak yang lainnya. Ini bisa dampaknya positif dan bisa dampaknya negatif. Sama yang unintended pun dampaknya positif juga negatif. Dua-duanya harus dikuantifikasi. Dan dead weight ini sebetulnya adalah kalau tidak ada program atau kondisi baseline, tidak ada program itu sebetulnya
seperti apa sih masyarakat? Nah, di beberapa rumus selain dead week ini juga ada atribut dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya disesuaikan saja rumusnya. Dan akhirnya bisa diukur output dari masing-masing outcome tadi dengan nilai ekonomi. Dan ini akan diperbandingkan antara output, impact, kemudian dengan input. Kalau nilainya lebih dari 1, maka itu disebut sebagai efisien. Atau program ini berjalan dengan baik. Kalau kurang dari 1, itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kami juga tentu saja mensyaratkan itu tidak disusun oleh orang yang sembarangan. Maka kita juga memberikan nilai penyusunnya itu harus pengalaman pernah membuat SROI, kemudian pernah membuat jurnal yang direview. Jurnalnya itu diterbitkan, kemudian dipublikasikan secara luas dan direview. Kemudian juga kualitasnya itu mudah dipahami, kompetensinya juga mudah dipahami, dan kita juga mendorong sebetulnya spesialisasi. Yang SROI untuk sawit misalnya akan berbeda dengan pendekatannya kalau digunakan di migas, karena banyak sekali asumsi-asumsi yang digunakan dan itu memerlukan pemahaman untuk masing-masing sektor. Nah, ini adalah nanti layout dari laporan yang kita harapkan. Kemudian ini juga pelaporannya, dan yang sama dikenakan tahun lalu, maka ini juga ada nilai untuk respon terhadap kebencanaan. Kalau yang dulu kita nilai besar, setara dengan Komdev, pemberdayaan masyarakat, sekarang pemberdayaan masyarakat ini nilainya 100, yang kebencanaan ini nilainya cuma 25. Jadi ini adalah sebetulnya komplement dari pemberdayaan masyarakat atau CSR. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih.